Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 pada mata kuliah Biokonservasi kelas B akan memaparkan materi presentasi tentang Conservation through Ecosystem Management atau konservasi melalui pengelolaan ekosistem. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Syifa Hibatullah Viro 192154016, Siti Aisyah 192154017, Siti Aulia Dedatul Jana 192154018, saya sendiri Dini Fitinia 192154068. Adapun pembahasannya yaitu ada 9.1 konsep pengelolaan ekosistem, 9.2 membentuk proses pengambilan keputusan di EBM, 9.3 landasan ilmiah pengelolaan berbasis ekosistem, 9.4 menerapkan keputusan pengelolaan alat pengelolaan ekosistem, 9.5 menciptakan dan mengelola sistem tata kelola berbasis pengelolaan ekosistem. Pada materi 9.1 konsep pengelolaan ekosistem akan dipaparkan oleh saya sendiri Dini Firdinia. Adapun sub pembahasannya 9.1.1 pengelolaan sumber daya dan pengelolaan ekosistem. Nah, seperti yang kita ketahui, manajemen ekosistem ini masih merupakan konsep yang relatif baru. Tetapi salah satu upaya paling awal untuk itu tidak hanya mendefinisikan, tetapi mulai diaplikasikan dari pengelolaan ekosistem. Sebagai contoh, pada bulan Juni tahun 1992, saat itu Dale Robertson, Kepala Dinas Kehutanan Amerika Serikat, mengumumkan bahwa lembaganya akan beralih ke pendekatan ekosistem. Dalam pengelolaan hutan nasional mereka menjadikan Dinas Kehutanan sebagai lembaga lingkungan pertama di Amerika Serikat yang mengadopsi pengelolaan ekosistem sebagai perspektif lembaga resminya. Dalam waktu 4 tahun, 17 lembaga federal Amerika Serikat lainnya telah mengadopsi atau sedang mempertimbangkan untuk mengadopsi program pengelolaan ekosistem yang menghasilkan banyak definisi khusus lembaga tentang apa itu pengelolaan ekosistem. Nah, berikut adalah tabel beberapa definisi pengelolaan ekosistem di berbagai lembaga federal Amerika Serikat. Bisa dilihat dan juga bisa dibaca. Nah, seperti yang kita ketahui juga, Badan Pertahanan Federal ini selalu memiliki yurisdiksi lebih ekosistem, tetapi tidak secara historis mengelola yurisdiksi mereka sebagai ekosistem. Sebaliknya, mereka mengelola ekosistem untuk produksi sumber daya. Nah, adapun tabel perbedaan antara pengelolaan sumber daya dan pengelolaan ekosistem dapat dipahami dengan paling jelas ketika elemen paralel dalam kedua pendekatan tersebut dibandingkan secara langsung. Nah, perbedaan ini diatur oleh paradigma pengelolaan sumber daya. Entitas nilai adalah sumber daya tertentu, baik spesies individu atau komponen abiotik dari sistem seperti air, tanah, atau mineral. Sumber daya dilihat sebagai komoditas dan nilainya adalah penggunaan. Unit pengelolaan adalah spesies atau faktor abiotik dan lokasi tempat terjadinya. Nah, dalam pendekatan ini, si spesies tunggal sering dikelola berdasarkan lokasi spesifik, biasanya melalui intervensi langsung. Skala waktu pendek dan keputusan manajemen terjadi secara individu. Tujuan manajemen adalah produksi banyak sumber daya alam sebagai komoditas untuk berbagai kegunaan. Nah, tujuan ini ditentukan oleh permintaan komoditas yang dapat disediakan oleh sistem. Nah, berikut adalah gambar representasi organisasi skematis. Nah, bisa dilihat ya, gambar A itu representasi organisasi skematis dari birokrasi klasik di lembaga manajemen sumber daya tradisional, di mana seorang kepala atau H menentukan kebijakan yang ditransmisikan ke karyawan tingkat bawah yang diatur dalam departemen dengan fungsi dan yurisdiksi yang terpisah. Nah, maksud pada gambar A ini, pandangan manajemen sumber daya ini kompatibel dengan organisasi birokrasi tradisional dari sebagian besar lembaga manajemen sumber daya. Nah, organisasi seperti Dinas Kehutanan ini diatur dalam sistem hierarki atau hierarkis pengawasan bawahan dan dicirikan oleh organisasi departemen di mana setiap departemen ini telah menetapkan yurisdiksi dan aturan terperinci yang mengatur peran pejabat lembaga di setiap departemen. Nah,
produser operasi mereka, dan batas-batas pengambilan keputusan mereka. Nah, mulai tahun 1970-an, paradigma pengelolaan sumber daya dan struktur birokrasi yang menyertainya mulai mengalami kesulitan yang meningkat dalam menangani masalah konservasi yang diciptakan oleh undang-undang lingkungan baru seperti Undang-Undang Kebijakan Lingkungan Nasional Amerika Serikat atau NEPA dan Undang-Undang Spesies Terancam Punah Amerika Serikat atau ESA yang menciptakan entitas spesies terancam dan hampir punah yang tidak dapat dikelola dengan cara tradisional. Karena jumlah spesies ini meningkat, pelestarian spesies berdasarkan kasus per kasus menjadi terlalu mahal untuk diterapkan dan terlalu tidak efektif dalam hasilnya untuk memenuhi tujuan kelangsungan hidup populasi. Nah, pengelolaan spesies yang terancam punah semakin memaksa lembaga untuk mengenali kekurangan mereka dalam keahlian yang dibutuhkan untuk keputusan pengelolaan dan memaksa mereka untuk mencari kerjasama yang lebih besar dengan ilmuwan atau non-lembaga dan kelompok warga. Nah, organisasi birokrasi tersebut yaitu organisasi birokrasi tradisional dan lembaga juga tidak dilengkapi dengan baik untuk menangani pembagian informasi horizontal dan masukan warga negara yang dirangsang oleh undang-undang lingkungan baru atau dengan penyesuaian kebijakan yang diperlukan untuk interaksi semacam itu. Dengan demikian, lembaga pengelolaan sumber daya pemerintah pada akhirnya harus mengubah struktur organisasi serta model pengelolaannya agar berfungsi di bawah kondisi baru ini karena ilmuwan dan manajer mereka harus mulai menjawab pertanyaan yang diajukan oleh warga, pengacara, dan legislator kepada mereka. Untuk melakukan ini, lembaga lingkungan harus mulai bergerak dari model organisasi birokrasi ke apa yang disebut sebagai model organisasi proyek yang lebih responsif terhadap masalah lokal dan sosial. Nah, dapat dilihat pada gambar B, yaitu representasi organisasi skematis dari model organisasi proyek di lembaga, di mana orang dan pengetahuan di lembaga yang berbeda area dibagi dan disesuaikan dengan kebutuhan yang terkait dengan tugas proyek tertentu, sebuah organisasi yang kondusif untuk pendekatan pengelolaan ekosistem. Nah, dalam model organisasi proyek, departemen ini masih ada, tetapi individu dan keahlian dalam departemen menjadi dapat dipertukarkan, didorong oleh tuntutan proyek, manajemen individu yang menuntut perspektif interdisipliner. Nah, perubahan organisasi lebih lanjut terjadi karena dilema konservasi membutuhkan keahlian dan kerjasama di luar lembaga itu sendiri, yang menyebabkan lembaga tersebut membentuk hubungan yang kurang lebih permanen dengan lembaga lain dan entitas non-pemerintah yang disebut model organisasi proyek dengan hubungan eksternal. Nah, selanjutnya pembahasan 9.1.2 bagaimana burung hantu berbintik memulai pengelolaan ekosistem. Nah, akhir tahun 1960-an, sedikit yang diketahui tentang burung hantu berbintik utara yang jarang terlihat, yang mendiami US Pacific Northwest pada musim panas tahun 1967. Eric Forsman, seorang mahasiswa sarjana di Oregon State University atau OSU, mengetahui bahwa ia dapat memperoleh respon burung hantu jika ada dengan meniru panggilannya. Nah, ketika Forsman dan rekan sarjananya atau Richard Reynolds mulai menggunakan teknik ini untuk mencari burung hantu tutul di Oregon. Nah, mereka menemukan bahwa burung hantu ini dapat secara konsisten ditemukan di hutan tua, tetapi jarang di habitat lain. Pada tahun 1972, Forsman telah memulai penelitian pascasarjana tentang burung hantu tutul di bawah arahan Wade. Nah, studi Forsman ini mengungkapkan pola penggunaan habitat dan distribusi populasi yang bertentangan dengan kebijakan pengelolaan Dinas Kehutanan. Pengelola memandang habitat yang disukai burung hantu di hutan tua sebagai daerah dengan produktivitas rendah dengan pohon mendekati akhir hidup mereka. Kebijakan pengelolaan yang rasional yang menekankan pada produksi kayu adalah menebang kayu tua. Nah, karena persyaratan habitatnya terkait erat dengan pertumbuhan hutan konifer yang lama, karena burung hantu ini bergantung pada pohon tua dengan lubang untuk tempat bersarangnya, maka burung hantu tutul utara atau Strix occidentalis Kaurina, spesies yang hanya dapat dilestarikan dengan pendekatan pengelolaan ekosistem pada habitat wajibnya, yaitu hutan konifer tua. Karena hubungan eksklusifnya dengan hutan konifer lama, burung hantu bintik utara ini dianggap sebagai spesies payung, yaitu ketika habitatnya dilindungi, banyak spesies lainnya itu yang kurang karismatik lainnya yang
hidup di hutan yang sama juga dilindungi. Maka dari itu diketahui burung hantu tutul dapat secara konsisten ditemukan di hutan tua tetapi jarang di habitat lain. Nah, berikut adalah strategi manajemen populasi burung hantu tutul. Nah, berikut adalah perkembangan strategi pengelolaan populasi yang dikembangkan oleh US Forest Service dalam pendekatan mereka terhadap konservasi burung hantu tutul utara atau Strix occidentalis courina di Amerika. Nah, Pasifik Barat Laut, perkembangan dari penekanan pada pasangan individu ke kelompok besar pasangan membutuhkan area lahan yang lebih besar dengan konektivitas yang sesuai. Nah, bisa dilihat ya, pertama dari pasangan individu, terus kemudian beralih ke kelompok pasangan kecil yang terisolasi. Nah, kelompok kecil pasangan ini diatur dalam jaringan habitat, yaitu penekanan pada struktur spasial. Sedangkan kelompok besar pasangan yang dihubungkan oleh koridor atau habitat landscape ini penekanan pada struktur spasial dengan konektivitas. Nah, perkembangan strategi pengolahan habitat yang dikembangkan oleh US Forest Service dalam pendekatan mereka terhadap konservasi burung hantu tutul utara di Pasifik Barat Laut Amerika Serikat. Nah, bagaimana perkembangan dari penekanan pada unit habitat kecil pada akhirnya berkembang menjadi perlindungan ekosistem hutan tua. Nah, bisa dilihat ya. Pertama itu perlindungan spesifik lokasi dari unit habitat kecil. Nah, kemudian perlindungan unit habitat berkerumun. Lalu perlindungan jaringan habitat di sekitar klasternya. Kemudian perlindungan ekosistem yaitu hutan tua sebagai persentase tertentu dari landscape. Nah, berikut subpembahasan 9.1.3 konteks modern atau EBM dalam konservasi kontemporer. Nah, dari ekspresi pengelolaan ekosistem yang awalnya beragam gagasan serta praktiknya kini lebih umum disebut manajemen berbasis ekosistem atau EBM. Nah, EBM ini telah matang menjadi pemahaman yang lebih diterima secara luas tentang pendekatan yang menentukan strategi pengelolaan untuk keseluruhan sistem, bukan hanya komponen individu ekosistem. Nah, EBM ini menganggap manusia sebagai bagian integral dari ekosistem karena manusia memperoleh portofolio jasa dari ekosistem dan juga bertindak sebagai penggerak yang mempengaruhi proses ekosistem. Nah, sebelum kita dapat memahami EBM, kita harus memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan ekosistem. Sederhananya, ekosistem adalah sistem pemrosesan energi dan nutrisi dengan struktur dan fungsi fisik yang mengedarkan materi dan mendistribusikan energi. Ekosistem ini dihargai oleh manusia dan karenanya menjadi sasaran pengelolaan manusia karena susunan layanan ekosistem. Mereka menyediakan, yaitu jasa ekosistem dapat didefinisikan sebagai manfaat langsung dan tidak langsung yang diperoleh manusia dari ekosistem. Nah, kerangka kerja yang paling dikenal luas ini untuk menggambarkan jenis jasa ekosistem adalah Millennium Ecosystem Assessment atau MEA yang mengelompokkan jasa ekosistem dalam 4 kategori. Yang pertama, ada jasa penyediaan atau jasa atau barang yang dibutuhkan untuk menghasilkan kebutuhan bahan dasar seperti makanan dan air. Yang kedua, jasa pengatur, yaitu jasa yang mengatur karakteristik ekosistem seperti iklim atau kualitas air. Dan dengan demikian memberikan stabilitas bagi aktivitas manusia dan lingkungan di mana jasa penyediaan dapat dihasilkan. Yang ketiga, jasa budaya atau bahan atau pengalaman nilai manusia untuk tujuan non-instrumental seperti pendidikan, rekreasi, atau apresiasi spiritual. Dan yang keempat, layanan pendukung, layanan yang menyediakan media atau udara, air, tanah untuk mendukung atau mengizinkan pengoperasian kegiatan lain. Nah, berikut adalah skema tentang penggunaan ekosistem laut sebagai salah satu kelas ekosistem. Nah, menunjukkan contoh masing-masing dari tipe kategori lainnya. Kita dapat melihat contoh pendekatan ini untuk pengelolaan sistem kelautan Atlantik Utara di sekitar Flamborough Head, yaitu di Inggris. Misalnya, bagaimana suatu ekosistem dapat berkontribusi pada regulasi siklus hidrologi. Nah, proses ekohidrologi ini dasar seperti penyerapan air dan penggunaan oleh tanaman mempengaruhi atribut ekologi, kuantitas air permukaan dan air tanah yang tersedia dalam sistem. Nah, atribut ini secara langsung mempengaruhi layanan hidrologi dan jasa
ekosistem. Nah, jumlah air yang dapat dialihkan dari sistem untuk penggunaan manusia untuk penggunaan kota, pertanian, komersial, industri, atau lainnya. Nah, pertimbangan tersebut penting karena sebelum menentukan rencana pengelolaan ekosistem, ekosistem ini perlu dideskripsikan dari segi kelas ekosistem laut, yaitu ada layanan dasar, yaitu proses fisika kimia yang mendasari yang mengatur relung ekologi spesies yang menghuni ekosistem. Yang kedua, layanan akhir, yaitu proses biotik di mana organisme dalam ekosistem berinteraksi satu sama lain dan mengatur sistem secara internal. Yang ketiga ini manfaat sosial, yaitu barang dan jasa yang diambil atau digunakan dari ekosistem yang menambah kesejahteraan manusia. Nah, contoh jasa ekosistem dan manfaat sosial yang diidentifikasi dan disediakan oleh lingkungan laut di Flamborough Head di Inggris, yaitu ada kategori yaitu layanan jasa mendasar, yaitu ada regulasi gas dan iklim, habitat fisik, siklus nutrisi, kemudian layanan akhir itu ada bioremediasi limbah, dimediasi secara biologis habitat, ketahanan dan pertahanan. Kemudian ada masyarakat sosial, yaitu ketentuan makanan, bahan baku, transportasi, dan navigasi, energi, pasokan air untuk perumahan dan industri, pencegahan gangguan, warisan budaya dan identitas, nilai-nilai kognitif, kenyamanan dan rekreasi, terus cahaya yang baik dan hangat, dan juga keuntungan dari spekulasi tersebut. Untuk yang selanjutnya di sini ada poin 2 mengenai membentuk proses pengambilan keputusan di IBM. Ada poin 2.1 kriteria yang mendefinisikan pengelolaan berbasis ekosistem. IBM memerlukan pencantuman kriteria yang membedakannya dari pendekatan pengelolaan yang lebih khusus yang terbatas pada sumber daya, habitat, atau spesies tertentu. Nah, bisa langsung rekan-rekan baca. Di sini ada tabel mengenai persyaratan kriteria yang dapat digunakan untuk mendefinisikan pengelolaan berbasis ekosistem. Nah, kriteria ini mencerminkan penekanan pada pengelolaan yang mengakui kompleksitas sistem, menggabungkan skala temporal yang spesifik dan jangka panjang, dan mencakup lanskap di mana proses ekosistem terjadi. Nah, pendekatan IBM sering digunakan penilaian ekosistem terpadu atau IEA sebagai kerangka kinerja untuk mengatur informasi yang diperlukan untuk memandu IBM. IEA dibuat dalam 5 langkah. 1. Abstraksi ekosistem menjadi subsistem relevan dengan masalah manajemen. 2. Identifikasi masalah dan pelingkupan proses yang mengidentifikasi pendorong dan tekanan pengelolaan ekosistem tertentu. 3. Identifikasi dari indikator paling sensitif terhadap pendorongan dan tekanan tersebut dan dengan demikian memberikan dasar untuk penilaian status dan tren ekosistem. 4. Analisis resiko yang mengevaluasi kemungkinan kerusakan pada indikator ekosistem yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia dan proses alam. 5. Sedang berlangsung pemantauan dan penilaian indikator ekosistem. Nah, di sini diberikan contoh pada ekosistem laut yang bernilai untuk produksi ikan. Untuk yang selanjutnya ada poin 2.2 mengenai peran manajemen adaptif. Pengelolaan adaptif, penataan kebijakan atau tindakan pengelolaan sebagai serangkaian hipotesis yang dapat diuji untuk mempromosikan pembelajaran dari implementasi kebijakan dan untuk memungkinkan kemampuan beradaptasi yang lebih besar ketika perubahan tidak terhindarkan terjadi di dalam sistem. Pendekatan manajemen adaptif memerlukan perencanaan tindakan pengelolaan sebagai eksperimen melalui manipulasi langsung terhadap sistem dan kemauan untuk mengubah strategi pengelolaan berdasarkan hasil eksperimen, serta kemauan untuk mengubah prioritas penelitian sesuai dengan kebutuhan pengelolaan. Manajemen adaptif juga membutuhkan interaksi berkelanjutan dengan pemangku kepentingan untuk mengkomunikasikan hasil dengan cara yang bermakna dan dari interaksi tersebut mempelajari apa yang dianggap pemangku kepentingan sebagai penelitian yang bermakna. Yang selanjutnya ada poin 2.3, mengevaluasi pengelolaan berbasis ekosistem sebagai sistem berbasis kinerja.
ada poin 2.3.1, konstruksi teoris untuk evaluasi berbasis kinerja. Selama proses penilaian ekosistem, pengelolaan harus mengidentifikasi indikator keadaan ekosistem yang sesuai, kemudian memvalidasi pilihan mereka dengan pemantauan dan memanipulasi indikator untuk menentukan apakah indikator tersebut benar-benar melacak tren dalam ekosistem. Levin et al. Pada tahun 2009, sebuah indikator dapat melacak kelimpahan suatu spesies atau lebih sering berfungsi sebagai proksi untuk atribut ekosistem yang lebih umum. Artinya, ketika indikator mencapai nilai kritis atau ambang, ini harus memicu tindakan pengelolaan yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah titik referensi yang dimaksud untuk memberitahu kita sesuai tantangan keadaan sistem dan bagaimana menanggapinya. Indikator sasaran sesuai dalam pengelolaan ekosistem berorientasi produksi dalam sistem dan yang dikelola untuk menghasilkan tingkat produksi tertentu, seperti tingkat stok dan biomasa tertentu dari beberapa sumber daya, seperti kayu atau hewan buruan yang ingin dikeluarkan oleh manajer dari sistem. Batasi indikator digunakan dalam pengelolaan ekosistem yang menghindari resiko. Di sini perhatiannya adalah menghindari resiko yang tidak dapat diterima, seperti terancamnya spesies kunci. Indikator batas fungsi sebagai bagian dari sistem peringatan dini yang dirancang untuk mendeteksi atau memprediksi titik di mana sistem mulai mengalami tekanan. Indikator batas yang baik akan menjadi ukuran properti sumber daya seperti tingkat perekrutan, panen per upaya, kepadatan, tingkat oksigen terlarut, pH, atau metrik biotik atau biotik lainnya yang jika dilanggar dapat dianggap sebagai prima pasti bukti kepedulian konservasi. Ketika nilai indikator mencapai tingkat ambang batas, manajer menghadapi resiko bahaya yang tidak dapat diterima terhadap sumber daya atau sistem. Dalam beberapa kasus, variabel yang sama pada nilai yang berbeda dapat berfungsi sebagai indikator target dan indikator batas. Meskipun pemantauan semacam ini pada awalnya dikembangkan untuk dan paling banyak digunakan dalam pengelolaan perikanan, pemantauan ini dapat diterapkan pada setiap upaya pengelolaan ekosistem di mana ukuran kinerjanya dan titik acuan memenuhi kriteria utama. Indikator kinerja harus 1 terukur, 2 sederhana, 3 penurut, 4 setia, 5 sebanding, dan 7 hemat biaya. Nah, di sini ada gambar yang menjelaskan tentang titik referensi target dan batas setelah dibandingkan dengan mentalitas manajemen lampu hijau, lampu merah dengan titik referensi ambang setara dengan lampu kuning. Nah, gambar di sini untuk ilustrasi target, lampu hijau, ambang batas lampu kuning, dan titik referensi batas lampu merah yang dapat berfungsi sebagai indikator kinerja produksi, fungsi atau resiko ekosistem. Dalam contoh ini, tingkat biomasa sistem berkelanjutan dari komponen sistem yang tidak ditentukan berfungsi sebagai variabel indikator. Yang selanjutnya, upaya yang lebih baru untuk membangun konsep-konsep ini ke dalam sistem evaluasi dan penilaian manajemen yang spesifik adalah pemicu, tekanan, perubahan, keadaan, dampak, respon, atau DPCIR pendekatan. DPCIR adalah pendekatan berbasis sistem yang dirancang untuk menangkap hubungan kunci antara ekosistem dan komunitas manusia di sekitarnya, terutama tindakan masyarakat manusia yang melakukan atau dapat mengubah ekosistem. Di DPCIR, pengemudi adalah tuntutan utama yang dibuat pada ekosistem oleh masyarakat manusia. Driver membuat tekanan pada sistem yang merupakan tindakan dirangsang oleh tuntutan manusia yang menghasilkan perubahan dalam ekosistem, menyebabkan dampak atau dampak aktual dari perubahan keadaan pada ekosistem yang memerlukan tanggapan manajemen jika masyarakat manusia ingin terus menerima jasa ekosistem yang dibutuhkan.
Sistem DPSIR telah berkontribusi pada definisi dan pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep kunci di IBM, perumusan asumsi manajemen yang lebih baik, dan pengembangan kerangka pengembangan keputusan yang lebih baik untuk memasukkan konsep ke dalam strategi dan tindakan manajemen. Lalu, beberapa variabel ekosistem terukur yang dapat digunakan sebagai indikator kinerja dalam pengelolaan ekosistem. Nah, di sini bisa rekan-rekan langsung baca ada tabel mengenai beberapa variabel ekosistem yang dapat digunakan sebagai indikator kinerja dalam pengelolaan ekosistem. Nah, untuk yang selanjutnya ada poin 2.3 mengenai mengevaluasi pengelolaan berbasis ekosistem sebagai sistem berbasis kerja. Ada poin 2.3.2 mengenai Kittiwake belut pasir dan manajemen berbasis kinerja untuk poin A-nya. Nah, Kittiwake berkaki hitam atau Risa tridactyla, burung mirip camar dengan distribusi global yang luas. Saat ini terdaftar oleh IUCN sebagai rentan karena populasi regional Laut Utara telah menurun lebih dari 50% sejak tahun 1990, menjadikannya spesies yang meningkatkan perhatian konservasi. Nah, belut pasir yang sebenarnya adalah ikan mirip belut mewakili perikanan industri tunggal besar di Laut Utara yang sering menjadikan makanan utama burung laut termasuk kittiwake. Lalu pada poin B ada menghubungkan wawasan penelitian dan keputusan kebijakan Wallaby Rawa di hutan Australia. Di Provinsi Victoria, Australia Tenggara, hutan yang dikelola negara bagian dikelola untuk pemanenan kayu berkelanjutan yang optimal, tetapi spesies herbivora yang umum Wallaby Rawa menyebabkan kerusakan luas pada kayu yang berpotensi dapat dipanen dan regenerasi kayu ditegakkan yang baru saja ditebang. Melalui penelusuran, Wallaby Rawa adalah pemakan umum yang menghabiskan sebagian besar waktunya di lingkungan bervegetasi rapat, biasanya mencari makan di dekat vegetasi tempat berlindung atau escape cover. Dengan demikian, kombinasi makanan dan penutup yang optimal menentukan habitat pilihan mereka. Praktik permanen di masa lalu yang digunakan oleh Departemen Berkelanjutan di Lingkungan Victoria atau DSE sering menghasilkan habitat yang disukai wallaby rawa di lokasi tebangan di mana makanan favorit wallaby, habitat dan tanaman yang dikenal lainnya tumbuh di dekat vegetasi penutup yang rapat. Mengubah prosedur penanaman dan manipulasi silvikultur dapat mengurangi masalah penelusuran. Nah, hubungan antara kelimpahan wallaby dan kerusakan akibat penjelajahan dapat terjadi dalam beberapa bentuk, seperti yang ditunjukkan oleh gambar. 3 hubungan ambang batas teoris antara kerusakan penjelajahan dan kelimpahan hewan secara hipotesis dapat diterapkan pada efek penjelajahan oleh wallaby rawa pada regenerasi di hutan Australia. Di A, kelimpahan hewan harus sangat dikurangi untuk mengamati pengurangan kerusakan penjelajahan yang signifikan. Di B, kelimpahan hewan dan kerusakan jelajah bervariasi secara langsung dan profesional. Di C, pengurangan kecil dalam kelimpahan hewan mengarah ke pengurangan besar yang tidak berprofesional dan kerusakan penjelajahan. Karena lembaga pemerintahan mempekerjakan manajer ahli ekologi, mereka berada dalam posisi untuk memfasilitasi pertukaran informasi yang dapat menghasilkan pengelolaan adaptif dan efektif. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai landasan ilmiah pengelolaan berbasis ekosistem. Yang pertama, masalah lokasi. Nah, batas-batas di mana pengelolaan adaptif akan beroperasi, serta apa yang dapat diselidiki dengan menentukan. Yang pertama, batas-batas fisik sistem yang akan dipelajari, unit landscape mendasar dalam sistem, dan skala spasial dan temporal yang mereka harus dipelajari. Yang kedua, metode untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola baik alami maupun antropogenik yang memengaruhi transfer materi dan energi dalam sistem. Yang ketiga, bagaimana proses ekologi berinteraksi
dengan proses dan skala landscape. Nah, yang keempat, pendekatan pengelolaan adaptif akhir. Nah, masalah yang harus dipecahkan adalah bagaimana merancang dan melakukan manipulasi eksperimental skala kecil dalam sistem untuk menguji prediksi model dan kemudian menentukan kemungkinan tanggapan terhadap gangguan alam dan praktik pengelolaan berdasarkan hasil eksperimen ini. Yang selanjutnya, apakah kawasan lindung melindungi ekosistem? Hampir semua kawasan lindung, baik yang besar seperti Everglades maupun yang jauh lebih kecil, telah dan terus didirikan di bawah batasan politik dan sosial yang eksplisit yang selalu mempertimbangkan kesejahteraan manusia. Akibatnya, kawasan lindung yang diberikan hampir tidak pernah sebesar yang diinginkan oleh para konservasionis. Nah, para konservasionis telah mengembangkan teknik penggambaran Protected Area Center Ecosystem atau PACES, atau ekosistem yang berpusat pada kawasan lindung. Nah, PACES dapat didefinisikan berdasarkan kasus per kasus atau kawasan lindung dengan kawasan lindung. Dan ancaman terhadapnya dapat diidentifikasi dengan menggunakan metode ilmiah yang komprehensif untuk memetakan dan menganalisis perubahan penggunaan lahan di dalam dan di sekitar kawasan lindung, menurut Hansel dan kawan-kawan 2011. Nah, ini ada The Concept of Protected Area Center Ecosystem atau PACES. Gambar ini adalah ilustrasi skema dari proses penetapan ekosistem yang berpusat pada kawasan lindung. Nah, untuk yang oranye ini ada perubahan penggunaan lahan, yang oval ini ada batas ekosistem, yang biru ini batas taman, garis panah, aliran ekologis, garis panah putus-putus, terganggunya aliran ekologis, garis panah putus-putus melengkung, gerakan hewan, hijau habitat sumber, dan yang abu ini habitat tenggelam. Nah, untuk gambar A, ini ada kawasan lindung yang telah terhubung dengan baik ke ekosistemnya di landscape sekitarnya dalam aliran energi, material, dan organisme. Nah, yang B itu ada ekosistem pendukung yang di sekitarnya dapat berkurang seiring waktu oleh aktivitas manusia yang mengganggu arus ini. Dan yang C adalah aliran ekologis yang harus ditentukan dalam kondisinya saat ini dan dipengaruhi oleh penggunaan lahan di luar kawasan lindung yang ditetapkan secara resmi. Nah, yang D itu ada habitat penting untuk banyak spesies, terutama spesies yang bermigrasi, seringkali ada di luar taman dan dibutuhkan untuk melengkapi siklus hidup, dan menyediakan sumber daya yang penting bagi spesies tersebut. Nah, untuk E, ada efek tepi dapat dipengaruhi di sepanjang perbatasan kawasan lindung, seperti Taman Nasional. Mengurangi jumlah sebenarnya habitat pedalaman dibutuhkan oleh beberapa spesies, terutama spesialis habitat. Yang selanjutnya, ada gambar peta ekosistem yang berpusat pada kawasan lindung atau PACES untuk 13 unit Taman Nasional AS. Nah, yang untuk NP adalah Taman Nasional, NRA adalah Kawasan Rekreasi Nasional, NRRA adalah Sungai Nasional dan Area Sumber Daya, SR adalah Sungai Indah dan Rekreasi. Nah, yang gambar pertama ini ada NP, Taman Nasional. Untuk gambar yang kedua juga NP, Taman Nasional. Untuk yang gambar ketiga, Taman Nasional dan Kawasan Rekreasi Nasional. Yang keempat juga Taman Nasional, dan yang kelima ini NRA dan SRR, yaitu Kawasan Rekreasi Nasional dan Sungai Indah dan Rekreasi. Nah, untuk gambar yang keenam, ini NRRA, Sungai Nasional dan Area Sumber Daya, dan NP, Taman Nasional. Nah, dari hasil PACE yang teridentifikasi rata-rata 6,7 kali lebih besar dari taman di das bagian atas dan 44,6 kali lebih besar daripada taman di das tengah. Nah, dan selanjutnya ada menggunakan daerah aliran sungai untuk menentukan batas-batas dan proses ekosistem. Dalam EBM atau Evidence-Based Medicine, banyak yang mulai mendefinisikan ekosistem sebagai kumpulan daerah aliran sungai di dalam area tertentu atau yang bermuara pada sumber yang sama. Daerah aliran sungai dan lahan basah adalah contoh dari pendekatan EBM yang dikenal sebagai manajemen sektoral. Kategori metode EBM yang memanggil perencanaan tata ruang. Manajemen sektoral sangat membantu dalam sistem kelautan di mana batas sistem 3 dimensi dan lebih sulit untuk ditentukan.
Menggunakan GIS, Geographic Information System, mereka menggabungkan gambar satelit dengan informasi tentang lahan basah dari inventarisasi lahan basah negara bagian dan federal untuk menghasilkan database digital terintegrasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi lahan basah dan menjelaskan perubahan status lahan basah selama 12 tahun sebelumnya. Lahan basah kemudian diberi peringkat berdasarkan tingkat kehilangan tanah dan dijumlahkan dalam suatu das. Restorasi lahan basah elevasi atas terbukti memiliki efek terbesar dalam menurunkan kecepatan air ke semua lokasi hilir, sangat mengurangi erosi dan pengiriman sedimen ke daerah hilir, menurut Richardson dan Gatti tahun 1999. Nah, ini adalah gambar elemen penting yang diperlukan untuk menerapkan proses pengelolaan spasial dalam ekosistem. Nah, proses pengelolaannya harus ada beberapa tahap di mana adanya riset, perencanaan dan analisis alternatif, implementasi strategi manajemen, pemantauan keluaran dan hasil, dan evaluasi. Nah, untuk proses pengolahan ini harus adanya partisipasi dan juga biaya yang mendukung proses pengolahannya. Nah, selanjutnya ada mengetahui sistem data apa yang harus dikumpulkan untuk IBM. Pertimbangan umum. Pengolahan ekosistem menghadapi pilihan sulit tentang informasi mana yang harus dikumpulkan dan bagaimana menafsirkannya. Tetapi mereka dapat mengambil inisiatif untuk membuat keputusan yang tepat dengan mengumpulkan, memantau, dan melaporkan data ekosistem yang sesuai pada skala yang sesuai. Dari informasi tersebut, mereka dapat menentukan kisaran fluktuasi proses dan komponen ekosistem dalam sistem yang berbeda. Nah, dan apakah data yang ada dalam sistem mereka berada dalam kisaran tersebut? Beberapa metodologi dan jenis data penting, baik yang lama maupun baru, ada untuk membantu pencapaian tujuan pengolahan ekosistem. Ada 5 jenis data jangka panjang yang tersedia untuk ekosistem. Yang pertama, ada data yang dikumpulkan secara teratur. Yang kedua, data penginderaan jauh yang dapat disesuaikan dengan GIS, data arsip dari penelitian sebelumnya, data dari penyimpanan alami jangka panjang atau data lapangan, ada data dari kawasan lindung dalam ekosistem yang tidak mengalami gangguan serupa. Nah, yang pertama yaitu data yang dikumpulkan secara teratur. Data yang dikumpulkan secara teratur diperoleh dari survei atau sampel yang mengukur variabel yang sama, di lokasi yang sama, dan secara berkala. Nah, data tersebut adalah komponen penting dari ranah yang lebih besar dari pemantauan ekosistem. Alat penting untuk mengelola ketidakpastian dalam upaya untuk menggambarkan atau memprediksi perilaku proses ekosistem. Lokasi pengambilan sampel permanen yang ditinjau kembali secara berkala dari waktu ke waktu merupakan alat yang ampuh untuk pemantauan ekosistem dan hasilnya sebagai pengelolaan ekosistem. Meninjau kembali situs yang sama tidak hanya mendeteksi perubahan dari waktu ke waktu, tetapi meningkatkan ketepatan perkiraan perubahan dalam variabel yang diukur, dan dengan demikian meningkatkan kekuatan untuk mendeteksi perubahan temporal. Peneliti membutuhkan data jangka panjang yang tepat untuk memahami dan mengidentifikasi perubahan ekosistem dan menentukan apakah perubahan tersebut mencerminkan variabilitas dalam sistem atau pengaruh manusia yang tidak diinginkan, menurut Fancy dan Bennett tahun 2012. Meskipun data pemantauan jangka panjang semakin diminati dan tidak dapat disangkal, penting untuk mengambil keputusan pengelolaan ekosistem. Catatan tentang penetapan dan pemeliharaan pemantauan jangka panjang tersebut dikatakan buruk, dan dari yang telah ditetapkan, banyak yang direncanakan dengan tergesa-gesa, tidak cukup dana, dan berakhir sebelum waktunya. Yang selanjutnya ada 3 elemen penting yang diperlukan untuk program pemantauan jangka panjang yang efektif. Yang pertama, relevansi.
dicapai dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang didefinisikan dengan jelas yang benar-benar penting bagi manajemen NPS dan menilainya dengan variabel indikator yang dipilih dengan cermat. Yang kedua, keandalan. Didirikan dengan membingkai pengumpulan data dalam konteks model konseptual yang secara akurat menggambarkan komponen dan interaksi ekosistem. Yang ketiga, komitmen diciptakan oleh tekad lembaga untuk melanjutkan program dengan dukungan pendanaan yang solid dan jalur yang telah ditentukan sebelumnya untuk memberikan informasi yang diperoleh dari pemantauan kembali ke pengambilan keputusan manajemen yang akan menunjukkan nilai program pemantauan. Nah, 4 tingkat analisis umum yang biasanya terjadi dalam program pemantauan yang terencana dengan baik meliputi: pertama, deskripsi dan rangkaian statistik. 2, penentuan status saat ini dari sumber daya yang diukur. 3, identifikasi perubahan atau tren dalam sumber daya dari waktu ke waktu. 4, sintesis status dan tren dalam satu sumber daya dengan sumber daya lainnya untuk mengidentifikasi kemungkinan perubahan dalam struktur dan fungsi ekosistem secara keseluruhan menurut Fancy dan Benes tahun 2012. Nah, ini ada grafik estimasi tingkat populasi. Nah, sumber Y ada most probable number atau MPM, atau juga dalam bahasa Indonesia yaitu angka paling mungkin. Nah, bakteri Escherichia coli di lokasi pemantauan di AS garis horizontal menunjukkan standar kualitas air atau melebihi ambang batas dalam kaitannya dengan potensi bahaya bagi kesehatan manusia. Nah, selanjutnya ada data penginderaan jauh atau GIS. GIS atau Geographic Information System adalah gerakan kerja untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan berbagai jenis data spasial, termasuk data lapisan yang dikembangkan dari data penginderaan jauh. Sumber gambar berbasis ruang angkasa terpanjang untuk analisis data biologis telah dikumpulkan melalui program Landsat NASA atau SGS bersama. Pengorganisasian dan satelit Landsat menangkap gambar resolusi tinggi dan menampilkan sebaran geografis, iklim, atau biologi yang tersusun dalam orbit untuk memotret seluruh bagian secara sistematis. Permukaan bumi secara berkala ketika foto-foto ini ditingkatkan dan didigitalkan, atau ketika warna resolusi tinggi dan gambar satelit multispektral diproses. Mereka menghasilkan sejumlah besar informasi terutama ketika diintegrasikan melalui teknologi sistem informasi geografis atau SIG. Selanjutnya, di antara penggunaan GIS yang paling umum dan penting adalah pertama, membuat sistem manajemen data untuk informasi geografis yang memungkinkan pengguna memasukkan data atribut, misalnya ketinggian, jenis tanah, tutupan vegetasi, penggunaan lahan, dan variabel lainnya, ke dalam file yang kemudian dapat dimanipulasi untuk menampilkan data tersebut dengan cara baru yang sensitif secara geografis atau spasial. Yang kedua, menentukan dan menampilkan penyatuan dan persimpangan variabel geografis dan biologis yang berbeda melalui virtual peta overlay yang dihasilkan komputer. Yang ketiga, mengatur dan menampilkan distribusi pola geografis, iklim, atau biologi dalam skala besar, misalnya regional, benua, atau dunia. Yang keempat, mengubah data penginderaan jauh mentah menjadi informasi digital yang dapat ditampilkan kembali sebagai peta interpretatif menggunakan prosedur klasifikasi yang ditentukan. Nah, yang kelima, melakukan analisis statistik informasi geografis. 6, menyediakan sistem pendukung keputusan yang menggunakan aturan keputusan yang telah diprogram sebelumnya untuk membantu peneliti dalam membuat keputusan tentang penggunaan lahan atau alokasi sumber daya, yang secara visual diwakili oleh peta kesesuaian multi kriteria yang dapat menunjukkan praktik pengolahan terbaik di area lahan tertentu.
Selanjutnya yaitu data yang diarsipkan. Nah, informasi yang diarsipkan akan bervariasi dalam kualitas dan memerlukan upaya ekstra dalam analisis dan interpretasi. Tetapi data tersebut dapat menghasilkan wawasan yang unik dan berharga. Upaya yang dilakukan dalam pencarian dan interpretasi data dan catatan masa lalu sering disebut sebagai penambangan data atau penambangan data lama. Oleh karena itu, penting untuk inventarisasi ekosistem, serta untuk menetapkan garis dasar ekosistem untuk perbandingan dengan kondisi saat ini. Yang selanjutnya yaitu, yang terakhir, data dari repositori alami jangka panjang dan kawasan konservasi. Nah, ekosistem menyimpan datanya sendiri jika ada yang tahu di mana mencarinya. Sedimen danau dan rawa misalnya. Misalnya memberikan catatan jangka panjang, tetapi perubahan biologis dalam ekosistem disusun selama ratusan atau ribuan tahun. Nah, sedimen semacam itu adalah gudang butiran serbuk sari yang disebarkan setiap tahun oleh tanaman. Butir serbuk sari tahan terhadap pembusukan, terutama dalam kondisi yang terkait dengan sedimen rawa, dan berbeda menurut spesiesnya. Kelimpahan proporsional mereka dalam strata sedimen yang dikoreksi dengan tepat untuk perbedaan produksi serbuk sari oleh spesies yang berbeda dapat memberikan indeks kelimpahan proporsional spesies tanaman di sekitar danau atau rawa. Diekstraksi dengan benar, inti sedimen dapat memberikan profil kelimpahan spesies berbeda dari serbuk sari yang disimpan dari waktu ke waktu. Sebagai kelimpahan serbuk sari dari spesies yang berbeda berubah. Nah, perubahan tersebut dapat memungkinkan manajer untuk membuat kesimpulan tentang perubahan ekosistem dan bahkan memperkirakan periode waktu yang terkait dengan perubahan tersebut jika laju pengendapan sedimen dapat diperkirakan. Sedimen juga menyimpan catatan material yang mengendap dari air dan udara di sekitarnya. Dua endapan tersebut adalah abu dan arang. Nah, zat yang dihasilkan oleh kebakaran. Dari kelimpahan dan kedalaman bahan-bahan ini di sedimen danau dan rawa, seseorang dapat menyimpulkan frekuensi relatif kebakaran di ekosistem sekitarnya selama periode waktu yang lama, dan apakah itu mirip dan berbeda dari frekuensi kebakaran saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Nah, selanjutnya materi 9.4 menerapkan keputusan pengelolaan alat pengelolaan ekosistem akan dipaparkan oleh saya sendiri. Nah, pada sub pembahasan 94.1 pemodelan ekosistem. Nah, pemodelan ekosistem ini sangat penting untuk pengelolaan. Model ekosistem mengambil berbagai bentuk. Model konseptual adalah ringkasan visual atau naratif yang menggambarkan atau mengidentifikasi komponen penting dari suatu sistem dan kemungkinan interaksi di antara mereka. Model konseptual ini dapat menggambarkan keterkaitan proses ekologi, baik yang terjadi di alam maupun saat merespon pengaruh antropogenik. Nah, model konseptual ini memainkan peran penting dalam pekerjaan pemantauan ekosistem dan dapat mengidentifikasi berbagai pendorong dan pemicu utama akan mempengaruhi komponen ekosistem dan menyediakan kerangka kerja untuk komunikasi antara ilmuwan dan manajer dari berbagai disiplin ilmu. Nah, Patricia Manley dari US Forest Service dan rekan-rekannya menciptakan model konseptual proses ekosistem di pegunungan Sierra Nevada di negara bagian California, Amerika Serikat yang diatur dalam 3 tingkatan model, yaitu ada model ekosistem, model sphere atau bola, dan model proses. Nah, tingkatan 1 yaitu ada model ekosistem. Keseluruhan terdiri dari 5 bola termasuk seperti yang diharapkan, yaitu ada atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan litosfer atau tanah, serta lingkungan sosiokultural, menjadikan manusia dan aktivitasnya merupakan komponen eksplisit mendasar dari model. Nah, masing-masing dari 5 bidang ini didefinisikan dalam model oleh serangkaian proses, komponen, dan struktur interaktif yang unik. Kemudian ada tingkatan 2, yaitu model bola, mengidentifikasi proses kunci di masing-masing dari 5 bidang yang bertanggung jawab untuk mentransfer materi, energi, dan informasi. Kemudian tingkatan ketiga, yaitu ada model proses, menggambarkan mekanika dari setiap proses yang beroperasi dalam model bola individu. Nah, kemudian ada ilustrasi konseptual, persamaan nilai parameter, dan hasil simulasi, yaitu SIM 1 sampai SIM 4 model limpet. Nah, dinamika search and sink ini teoritis
digunakan oleh ekologis untuk menjelaskan bagaimana variasi kualitas habitat mengakibatkan populasi berkembang atau menurun. Nah, semenjak kualitas habitat bervariasi, penting untuk mempertimbangkan bagaimana kualitas rendah suatu habitat ini bisa mempengaruhi sebuah populasi. Nah, pada model ini organisme menempati dua jenis blok habitat yang fragmentasi, yaitu yang disebut dengan SORG, habitat kualitas tinggi yang bisa membuat populasi bertambah, sedangkan yang kedua adalah SINK, habitat dengan kualitas sangat rendah yang untuk dirinya sendiri tidak bisa mendukung populasi. Nah, namun jika kelebihan individu yang diproduksi pada SORG pindah ke SINK, populasi SINK bisa bertahan. Nah, SORG and SINK ini adalah entitas di mana stok berasal dari SORG atau kemana stok ini diserap, yaitu oleh SINK. Nah, arus biasanya dinyatakan sebagai persamaan, menentukan tingkat pergerakan stok ke arah dan juga dari SORG dan SINK atau dari satu stok ke stok lainnya. Nah, parameter atau konverter adalah nilai variabel yang digunakan untuk menentukan laju aliran. Nah, konektor menunjukkan jalan menuju bagaimana si bahan ini transfer dari satu stok ke yang lainnya atau ke dari SORG dan SINK-nya. Nah, sebagai langkah pertama dalam memahami dasar-dasar model ekosistem, diambil contoh klasik dari sistem model yang terdiri dari dua stok, yaitu populasi rumput laut dan herbivora utamanya, yaitu ada keong, yaitu dari Mollusca gastropoda. Nah, estimasi tingkat awal stok ini pengetahuan tentang nilai 6 parameter, yaitu ada laju reproduksi, keong, dan rumput laut, pengaruh pemberian makan limpet pada rumput laut, tingkat kematian keong, dan juga kendala kepadatan yang bergantung pada pertumbuhan populasi limpet dan rumput laut, serta pemahaman tentang hubungannya antara nilai parameter dan tingkat perubahan stok dinyatakan dalam persamaan. Nah, ini cukup untuk melacak perubahan dalam populasinya diwakili dalam model sebagai biomasa dan variabel lain yang mempengaruhinya yang dapat dilacak dalam ilustrasi sebagai simulasi dalam model SIM 1 sampai SIM 4. Nah, kotak yaitu L dan S ini mewakili populasi biomasa atau stok keong dan rumput laut dalam sistem. Nah, K1 sampai K5 dan B adalah parameter konstanta yang mempengaruhi laju aliran, yaitu delta L dan delta T, dan delta S atau delta T di antara stok dan SINK ekologi, yaitu ada awan. Nah, kemudian selanjutnya ada subpembahasan 94.2, mengelola proses ekosistem, yaitu ada 94.2.1 tentang kebakaran. Nah, efek ekologis kebakaran bervariasi, tetapi di sebagian besar ekosistem terestrial, kebakaran dapat menyebabkan peningkatan, yaitu yang pertama ada heterogenitas habitat dan jumlah tepi, yang kedua keanekaragaman tumbuhan dan satwa, yang ketiga serapan harap dan juga tanaman, terutama graminoid dan forbs. Yang keempat, hilangnya unsur hara dari tanah. Yang kelima, tingkat erosi dan limpasan permukaan. Yang keenam, laju aliran sungai. Yang ketujuh, pengembalaan dan penjelajahan area yang terbakar oleh ungulata dan kelapan ini pembentukan spesies suksesi awal. Nah, semua kecuali yang pertama dari efek ini biasanya berdurasi pendek, umumnya hanya berlangsung 1-3 tahun. Sebaliknya, peningkatan heterogenitas habitat mungkin merupakan efek jangka panjang. Meskipun besarnya efek bervariasi dengan skala dan intensitas habitat, heterogenitas ini kebakaran besar yang berdekatan membuat landscape lebih homogen, terutama jika apinya panas dan menyebar dengan cepat. Nah, pengelola ekosistem ini dapat menggunakan api untuk memelihara atau meningkatkan keanekaragaman hayati, meningkatkan heterogenitas habitat, juga meningkatkan serapan hara, menciptakan kondisi yang menarik bagi spesies tertentu atau hasil lain yang diinginkan berdasarkan lokasi tertentu, atau menciptakan efek seperti itu di seluruh ekosistem. Nah, dalam mengelola kebakaran, manajer pada dasarnya dapat memanipulasi 3 variabel, yaitu pertama ada variabel pertama jenis api yang akan digunakan. Misalnya, para manajer dapat menyalakan api di permukaan atau kanopi di hutan dengan masing-masing jenis menghasilkan risiko dan hasil yang sangat berbeda. Yang kedua ini, variabel kedua intensitas kebakaran. Misalnya, pengelola dapat mempengaruhi jumlah panas yang dihasilkan oleh api dengan pilihan lokasi, jenis bahan bakar dan akumulasi yang ada, dan juga kondisi lingkungan di mana api dinyalakan. Nah, yang terakhir ini ada variabel ketiga, memanipulasi frekuensi kebakaran. Misalnya, di Amerika Utara, padang rumput tallgrass yang dibakar setiap tahun akan memiliki komposisi spesies dan struktur fisik yang berbeda dari yang dibakar setiap 3 tahun atau setiap 5 tahun. Selanjutnya,
aliran langsung dibagi menjadi dua, yaitu ada manipulasi langsung dan manipulasi tidak langsung. Nah, pertama ini pembahasan mengenai manipulasi langsung. Sebagian besar sistem danau tetap relatif konstan dalam volume dan aliran air, tetapi sungai mengalami variasi aliran musiman yang secara signifikan mempengaruhi ekosistem sungai dan ekosistem darat terkaitnya. Nah, variasi aliran air ini merupakan salah satu faktor penentu yang paling penting dari struktur dan juga fungsi ekosistem. Nah, perubahan aliran air ini mendorong pertukaran nutrisi di antara habitat dan meningkatkan produktivitas sistem. Sebagian besar spesies aliran beradaptasi dengan variasi aliran dan juga menurun dalam kelimpahan jika variasi dikurangi atau dihilangkan. Nah, spesies tersebut ini dapat menggunakan variasi aliran lainnya sebagai isyarat untuk berkembang biak dan aktivitas makan karena optimal waktu yang sama. Nah, jika variasi aliran berhenti, aktivitas pembiakan dan pemberian makan dapat dibatasi atau dibatalkan. Jika variasi aliran berhenti ini aktivitas berkembang biak dan mencari makan juga dibatasi atau dibatalkan seperti pada spesies seperti jangkungan hitam dan dara laut dan cerpelai pipa. Nah, sistem yang mengalami variasi aliran ini mencakup beberapa tempat paling kaya spesies di bumi seperti hutan hujan Amazon, rawa papirus di Sungai Nil, rawa Sungai Okavango di Botswana, dan lahan basah dan danau dangkal di Grand Pantanal, Sungai Paraguay di Amerika Serikat. Nah, di bawah pendekatan pengelolaan ekosistem, pengelola tidak hanya akan memanipulasi aliran sungai yang lebih kecil di daas lokal, tetapi bendungan yang lebih besar juga dapat dibongkar untuk pemulihan rezim aliran alami di sistem daas yang lebih besar. Nah, seperti yang kita ketahui ya, di sini itu terdapat aliran air manipulasi tidak langsung menggunakan pengelolaan vegetasi untuk mengatur aliran air. Nah, menghadapi kenyataan peningkatan suhu serta frekuensi yang meningkat dari tahun-tahun basah dan kering yang ekstrim di hutan Appalachian ini selatan Amerika Serikat, pemimpin proyek penelitian dan ahli ekologi yaitu layanan hutan AS USPS ini Celsius Miniat, sebelumnya Celsius, dan dia rekan-rekan di stasiun penelitian selatan USPS ini meneliti kemungkinan pengelolaan penggunaan lahan untuk mempengaruhi aliran air dengan memanipulasi penanaman hutan. Nah, banyak spesies pohon yang sangat berbeda dalam jumlah penggunaan air tahunan dan musiman melalui transpirasi dan intersepsi. Misalnya di beberapa wilayah geografis dengan musim dingin yang sejuk, peralihan dari hutan gugur ke hutan yang selalu hijau kemungkinan besar akan menghasilkan penggunaan air yang lebih besar karena si transpirasi dan intersepsi yang lebih besar sepanjang tahun. Hutan ini memiliki keunikan di antara penggunaan lahan karena berumur panjang, relatif stabil dan merespons iklim melalui yaitu evotranspirasi. Namun, struktur dan fungsinya dapat diubah secara substansial oleh pengelolaan hutan. Nah, pengelolaan hutan ini dapat mempengaruhi aliran sungai dan mengurangi efek pemanasan iklim dan iklim ekstrim yang terkaitnya. Nah, strategi manajemen yang digunakan ini menyebabkan aliran air sungai meningkat meskipun efeknya bersifat sementara. Nah, perlakuan ini manajemen yang berbeda menghasilkan respon aliran sungai yang berbeda dibandingkan dengan daerah yang tidak dikelola. Nah, selanjutnya ini ada sub pembahasan 94.3 mengelola insinyur ekosistem alam. Nah, insinyur ekosistem ini adalah julukan sendiri diberikan kepada spesies yang kehadiran atau aktivitasnya mengubah lingkungan fisiknya atau mengubah aliran sumber daya sehingga menciptakan atau memodifikasi habitat dan mempengaruhi semua spesies yang terkait. Salah satu contoh nyata adalah berang-berang, yaitu jarak canadensis yang kegiatannya membangun bendungan untuk menghambat aliran air di sungai, menciptakan kolam di hulu bendungan yang secara radikal mengubah habitat sungai. Nah, kemudian ada respon aliran sungai di hutan boreal utara. Nah, di sini kita bisa memiliki contoh yang jelas ya tentang bagaimana praktik pengelolaan hutan tradisional, pengelolaan vegetasi yang sudah berlangsung lama, terutama pengelolaan jenis pohon yang bernilai komersial di hutan yang dikelola, dapat diadaptasi secara kreatif dan aplikasi, tetapi sebagai alat dalam pendekatan pengelolaan berbasis ekosistem yang komprehensif yang mempengaruhi proses ekologi dasar, termasuk kemampuan vegetasi untuk mempengaruhi
limpasan permukaan dan penyerapan air tanah untuk mengurangi efek negatif dari perubahan aliran sungai yang disebabkan oleh peristiwa perubahan iklim. Nah, di sini itu ada respon aliran air di hutan boreal yang diolah secara eksperimental di Eropa dan Amerika Utara. Nah, daerah aliran sungai ini sangat dapat diprediksi, yang menunjukkan bahwa pengelolaan hutan dapat menjadi metode yang efektif untuk mengurangi perubahan aliran sungai yang terkait dengan perubahan iklim. Nah, secara keseluruhan, respon aliran sungai ini terhadap iklim dipengaruhi oleh hampir semua penggunaan lahan yang diperiksa, bahwa dampak iklim dapat dikurangi atau diperburuk oleh praktik pengelolaan hutan aliran sungai yang diprediksi di daerah aliran sungai yang tunduk pada perlakuan pengelolaan hutan yang berbeda atau QT dibandingkan dengan aliran sungai yang diamati atau QT. Nah, bisa dilihat ya grafiknya yang juga terdapat persamaannya juga dari grafik A hingga grafik F. Nah, berikut adalah hubungan penjelajah dengan efisiensi produksi, baik penjelajah herbivora yang memakan vegetasi berkayu dan juga grazer herbivora yang memakan vegetasi herba mencapai hasil ini meskipun tidak selalu melalui cara yang sama. Nah, penjelajah seringkali mencegah perkembangan vertikal vegetasi pancang dari spesies makanan yang disukai, berkontribusi pada penyebaran bentuk pertumbuhan semak yang menjaga biomasa tanaman yang terpengaruh dalam jangkauan mereka. Nah, rusa mencegah anakan dari spesies yang disukai tumbuh ke dalam kanopi pohon. Nah, menghasilkan hutan dengan lebih sedikit pohon kanopi, yaitu sebagian besar terdiri dari spesies yang tidak disukai, dan tumbuhan bawah semak dan juga herba yang berkembang dengan baik, semuanya dapat dijangkau oleh ruksa. Faktanya, penjelajahan ringan hingga sedang ini mengarah pada peningkatan efisiensi produksi merangsang rasio produksi tanaman per unit, yaitu tingkat produksi per biomasa yang lebih tinggi pada semak belukar dan juga pancang yang dijelajahinya. Nah, berikut adalah hubungan antara tingkat dan jenis jelajah rusa. Nah, melalui penjelajahan seperti itu, rusa juga mempengaruhi kuantitas dan kualitas rasa dan nutrisi tanah, mendorong serangkaian interaksi ekologis antara jelajah, kualitas rasa, dan nutrisi tanah. Nah, efek yang serupa juga terlihat di hutan campuran gugur konifer di mana dipekerjakan bukan dalam manajemen sumber daya tradisional mereka. Rusa biasanya menjelajah secara istimewa di gugur kayu keras. Nah, pola makan ini tidak hanya mengubah komposisi hutan, tetapi juga mengurangi mineralisasi nitrogen, input nitrogen, dan produktivitas primer karena penjelajahan mengurangi kuantitas dan kualitas rasa yang dikembalikan ke tanah. Nah, terdapat hubungan antara tingkat jelajah rusa, jenis jelajah yang disukai dan tidak disukai. Nah, kualitas rasa dan unsur hara tanah, panah menunjukkan arah interaksi, tanda plus menunjukkan efek positif, tanda minus menunjukkan efek negatif. Nah, kemudian yang terakhir ada respon produktivitas tanaman terhadap pengembalaan di Afrika. Nah, seperti penjelajah, spesies pengembalaan mempengaruhi berbagai komponen struktur dan fungsi ekosistem melalui pengaruhnya terhadap vegetasi. Nah, dalam beberapa sistem, pengembala dapat menghilangkan hingga 40% biomasa tegakannya yang secara signifikan mengurangi produksi ekosistem. Nah, dalam sistem lain, pengembala ini dapat memulai perubahan morfologi dan fisiologi tanaman yang mengarah pada tingkat produktivitas tanaman yang lebih tinggi. Bisa dilihat ya pada grafik ini bahwa pengembala menghasilkan fungsi respon peningkatan produktivitas G per M2 per hari di vegetasi pengembalaan dengan peningkatan terbesar terkait dengan tingkat intensitas pengembalaan menengah 1 min G per Ng, di mana G ini adalah biomasa di daerah pengembalaan yang tidak dilindungi oleh pagar dan Ng adalah biomasa dalam kandang permanen di mana tidak terjadi pengembalaan. Nah, sistem pengembalaan di wilayah Serengeti, Mara di Tanzania, dan Kenya menentukan bahwa lebih dari 2/3 R kuadrat seperempat itu 0,69 variasi produktivitas tanaman, tingkat pertumbuhan, efisiensi metabolismenya, dan nutrisi dapat dijelaskan dengan intensitas pengembalaan. Nah, sekian pemaparan presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh anggota rekan saya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Aulia Rodotul Jannah, NPM 192154018 akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai Creating and Managing Government System of Ecosystem Based Management, atau menciptakan dan mengelola sistem tata kelola manajemen berbasis ekosistem. Nah, untuk poin yang pertama yaitu mengelola melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan.
Nah, jika dibandingkan dengan manajemen sumber daya tradisional, EBM atau merupakan singkatan dari Ecosystem Based Management atau manajemen berbasis ekosistem, tidak hanya membutuhkan kerangka kerja tindakan manajemen yang berbeda agar efektif, tetapi juga jenis proses pengolahan dan tata kelola yang berbeda. Untuk mencapai hal ini, EBM harus mengintegrasikan informasi ekologis dan sosial di berbagai tingkatan dan kemudian mengordinasikannya kegiatan pengolahan di lahan yang dimiliki secara terpisah dan dengan tata kelola yang beragam, seringkali dengan mandat yang saling bertentangan. Nah, untuk menentukan tindakan pengolahan yang mana yang harus dipilih, manajer harus mendukung dialog berkelanjutan dengan masyarakat untuk mengevaluasi opsi pengolahan dan kebijakan yang berbeda. Nah, dalam melakukannya, si manajer tersebut harus membangun pemahaman masyarakat tentang isu-isu ekologis dan kemudian menunjukkan bahwasannya mereka memilih tindakan pengolahan yang diinformasikan melalui pertimbangan yang bermakna dengan contoh pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, sebenarnya apa sih stakeholder itu? Nah, stakeholder atau pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam kegigihan, kesehatan, produk, keadaan, atau layanan dari suatu sistem kepada siapa manajer memiliki kewajiban fungsional, etika, atau hukum yang sah yang ditetapkan. Nah, tapi pemangku kebijakan saja tidak cukup. Nah, maka manajer harus membentuk kemitraan dengan pemangku kepentingan tersebut untuk memastikan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan dan menciptakan dukungan masyarakat untuk tindakan pengelolaan. Nah, kemitraan dalam konteks ini yang berarti hubungan dinamis di antara para aktor berdasarkan tujuan yang telah disepakati bersama dikejar melalui pemahaman tentang pembagian kerja berdasarkan keunggulan komparatif masing-masing anggota. Nah, agar berhasil, EMB harus mencapai kolaborasi yang mengarah pada visi bersama tentang kondisi masa depan yang diinginkan. Visi ini tidak hanya harus menggabungkan ilmu ekologi, tetapi juga perspektif sosial, ekonomi, dan berbasis masyarakat. Kemudian yang selanjutnya yaitu poin mengenai menghubungkan minat dengan identifikasi DAS Tuli Murai. Nah, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, dalam memecahkan masalah, lokasi dan definisi ekosistem, pengelolaan di seluruh dunia menggunakan daerah aliran sungai, daerah tangkap liar, dan lahan basah sebagai unit yang dapat memberikan ekosistem menentukan batas spasialnya. Manajer atau pengelola ekosistem juga akan sering menyatukan pemodelan dan manajemen EMB yang diusulkan seputar tujuan perencanaan kualitas air yang dimaksudkan untuk mengurangi limpasan polutan, termasuk riparian, dan restorasi lahan basah. Nah, riparian merupakan area daratan yang mengelilingi aliran air, sungai, dan danau. Nah, di pesisir timur laut Australia, perencanaan seperti itu sangat penting bagi salah satu ekosistem laut yang paling unik di dunia, yaitu Great Barrier Reef. Bisa dilihat pada gambar ya, ini merupakan gambar mengenai Great Barrier Reef atau GBR. GBR adalah sistem terumbu karang yang terbesar di dunia. Nah, ini merupakan rumah bagi kurang lebih 1.600 spesies ikan, 411 spesies karang batu, dan 150 spesies karang lunak, kemudian lebih dari 30 spesies paus dan lumba-lumba, dan 6 dari 7 spesies kura-kura di dunia. Nah, GBR telah terdegradasi oleh penurunan kualitas air yang disebabkan oleh polutan di limpasan air permukaan dari sistem terestrial. Nah, salah satu kontributor terbesar polusi tersebut adalah limpasan pertanian. Tetapi pertanian di pesisir timur laut Australia adalah industri yang besar yang mempekerjakan atau mempengaruhi mata pencarian jutaan orang. Bisa dilihat ini merupakan gambar dari DAS Tuli Murai yang berdekatan dengan GBR atau Great Barrier Reef tadi. Nah, dengan menggunakan kerangka kerja untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi jasa ekosistem yang disediakan oleh Millennium Ecosystem Assessment, James Butler dan rekan-rekannya mengidentifikasikan dan menilai pertukaran antar jasa ekosistem dan pemangku kepentingan yang terkait dengan GBR dan pertanian komersial di DAS gabungan dari Sungai Tuli Murai di timur laut Australia. Nah, dari tadi kita telah menyebutkan DAS. Nah, sebenarnya DAS itu apa sih? Nah, DAS atau disebut juga dengan watershed adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dari sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan di wilayah daerah tersebut ke danau atau ke laut secara alami. Nah, Tuli Water Quality Improvement Plan atau WQIP atau diartikan sebagai Rencana Peningkatan Kualitas Air Tuli
dirancang sebagai pendekatan EBM yang akan berfokus pada pengurangan limpasan DIN atau dissolved organic nitrogen atau diartikan sebagai nitrogen anorganik terlarut, dengan menerapkan praktik manajemen terbaik pertanian seperti tanpa pengolahan tanah, aplikasi pupuk split, dan restorasi vegetasi riparian dan lahan basah ke area yang saat ini menyumbangkan polutan. Nah, sebagai langkah pertama, pengelola mengidentifikasi fungsi layanan ekosistem di daratan banjir tuli murai dan GBR yang berdekatan yang dapat berhubungan melalui pengaturan kualitas air. Nah, bisa dilihat pada gambar ini merupakan tabel mengenai fungsi dan layanan ekosistem yang diidentifikasi di dataran banjir tuli murai dan Great Barrier Reef atau GBR yang berdekatan, kemudian dihubungkan oleh regulasi kualitas air. Nah, bisa dilihat pada tabel ini. Nah, untuk menilai pertukaran antar jasa ekosistem, Butler et al. Pada tahun 2013 membuat skenario pengembangan potensial untuk memperkirakan perubahan relatif dalam jasa ekosistem yang mungkin terjadi di setiap skenario. Nah, dengan sengaja memisahkan dan menganalisis secara terpisah efek ekosistem terbanyak di daratan banjir tuli murai dari yang terkait dengan GBR untuk setiap kelompok pemangku kepentingan utama dan badan manajemen terkait yang bertanggung jawab untuk melindungi dan mempertahankan layanan tersebut. Nah, pada gambar ini, pemangku kepentingan utama dan badan hukum dilambangkan dengan garis tegas dan badan non-hukum dilambangkan dengan garis putus-putus yang bertanggung jawab atas pengaturan kualitas air di DAS Tuli Murai dan Great Barrier Reef yang berdekatan dengan peran mereka dalam mengelola fungsi dan layanan ekosistem. Nah, proses konstruksi model yang disusun oleh Butler et al. Pada tahun 2013 terdiri dari yang pertama, mengembangkan skenario penggunaan lahan alternatif yang masuk akal untuk daratan banjir Tuli Murai. Kemudian yang kedua, mengukur status jasa ekosistem daratan banjir yang terkait dengan setiap skenario. Dan yang ketiga, memperkirakan tren yang dihasilkan dalam jasa ekosistem GBR di bawah setiap skenario. Nah, pengelolaan vegetasi terestrial di daratan banjir telah diatur oleh Manajemen Vegetasi Act atau VMA. Nah, ini merupakan sebuah undang-undang yang mengatur jenis dan jumlah pembersihan vegetasi yang dapat dilakukan di luar kawasan lindung. Nah, tadi telah disebutkan bahwasannya dalam proses konstruksi model ini terdapat yang disusun oleh Butler itu terdapat pengembangan skenario penggunaan lahan. Nah, di mana skenario itu terdapat 4 skenario. Nah, dalam skenario pertama, Butler et al. Pada tahun 2013 berasumsi bahwasannya tidak ada VMA dan oleh karena itu tidak ada regulasi juga. Nah, dalam konteks ini mereka berasumsi bahwa semua vegetasi asli dan fragmen hutan yang tersisa akan ditebang untuk penggunaan yang lebih menguntungkan secara ekonomi. Semua revegetasi yang dilakukan karena adanya VMA dan semua hutan tanaman dikonversi menjadi area pengembalaan ternak. Nah, skenario yang kedua mengasumsikan kondisi saat ini, yaitu kondisi DAS Tuli Murai pada saat ini gitu ya. Nah, kemudian skenario yang ketiga yaitu menetapkan prioritas untuk mengurangi pupuk dan polusi sedimen, mempertahankan kawasan lindung 2007, menggantikan lahan pertanian dan area pengembalaan dengan vegetasi riparian di daerah sensitif, dan memulihkan lahan basah terpilih. Nah, kemudian skenario yang keempat yaitu di mana skenario ini merupakan rencana yang paling berorientasi konservasi, yaitu menggantikan lahan yang dikhususkan untuk tebu, perkebunan pisang, dan penggembalaan dengan kehutanan. Nah, semua hutan di dalam kawasan lindung dan semua vegetasi yang tumbuh kembali diubah menjadi vegetasi asli. Nah, untuk konservasi, skenario yang paling optimal adalah hutan asli, yaitu di skenario yang keempat. Nah, upaya Butler DKK pada tahun 2013 tidak hanya menunjukkan bagaimana menghubungkan tindakan pengelolaan yang diusulkan dengan hasil yang diprediksi, tetapi bagaimana menghubungkan hasil dengan efek ekologisnya dan menghubungkan manfaat dan biaya dengan kelompok pemangku kepentingan tertentu yang bergantung pada ekosistem untuk barang dan jasa tertentu. Nah, pertanyaannya, struktur tata kelola berbasis ekosistem seperti apa yang menjadikan koneksi ini bagian dari proses pengambilan keputusan manajemen, dan bagaimana struktur semacam ini dapat dibuat? Nah, ini akan terjawab di poin ketiga. Nah, Christopher Brown dari University of Queensland, Australia, dan rekan-rekannya meneliti bagaimana penundaan dalam pengelolaan berinteraksi dengan
perubahan yang didorong oleh lingkungan dalam pertumbuhan populasi untuk mempengaruhi keberlanjutan dan kelangsungan hidup perikanan laut yang dikelola oleh Badan Pengatur Internasional. Nah, mereka menemukan bahwasannya penundaan penerapan rekomendasi berbasis ilmiah untuk perikanan laut yang dikelola secara global, meresap dan mempertimbangkan politik biasanya untuk menangkap kelompok pemangku kepentingan dan mempengaruhi waktu keputusan. Nah, bisa dilihat ini merupakan tabel mengenai contoh keterlambatan dalam menerapkan tindakan manajemen pada perubahan panen untuk perikanan seperti yang direkomendasikan oleh para ilmuwan. Nah, bisa dilihat yang pertama ini dalam di kolom spesies atau perikanan. Nah, yang pertama di perikanan danau multispesies Pisciflora dan Bethniflora di Danau Iselmeer, Belanda. Nah, ini mengalami penundaan selama 15-25 tahun dan sedang berlangsung per 2008, menyebabkan upaya pengurangan tertunda untuk mengurangi kerugian jangka pendek dalam keuntungan bagi nelayan. Kemudian spesies atau perikanan yang selanjutnya yaitu perikanan persemakmuran Australia. Ini mengalami penundaan selama 35 tahun yang menyebabkan persyaratan kebijakan untuk mengganti dalam penelitian strategis. Kemudian spesies yang selanjutnya yaitu paus mink Pasifik Utara atau Balaenoptera acutorostata yang mengalami penundaan selama 12 tahun menyebabkan ketidakpastian ilmiah menyebabkan proses panjang untuk menghitung batas tangkapan. Brown et al. Mengungkapkan bahwasannya penundaan pengelolaan menyebar dan umumnya dikenali oleh para ilmuwan perikanan, meskipun penyebabnya jarang dilaporkan. Nah, penundaan dalam bertindak atas penurunan populasi mungkin disebabkan oleh faktor sosiopolitik, kelembagaan, dan ekologi. Nah, penundaan yang lebih lama hingga 25 tahun terjadi ketika tekanan sosial membuat pengelola enggan mengurangi batas panen meskipun ada bukti penurunan populasi. Nah, keterlambatan dalam tindakan pengelolaan akan mengakibatkan runtuhnya populasi. Nah, bisa dilihat ini pada grafik mengenai hasil penundaan, grafik hasil penundaan. Nah, grafik tersebut menunjukkan populasi ikan hipotesis yang disimulasikan dengan efek lingkungan pada tingkat pertumbuhan intrinsik atau dilambangkan dengan R. Ini yang ininya. Kemudian pada saat T atau waktu, ini yang bawahnya. Nah, untuk gambar yang A, produktivitas atau R selama periode simulasi yang nah ini simulasi ya yang garis padat ini. Nah, R ini ditetapkan untuk penurunan rata-rata 50% selama 50 tahun. Nah, ini garis putus-putusnya untuk waktunya ya. Nah, kemudian untuk gambar B, yaitu simulasi tanpa keterlambatan manajemen dalam menetapkan pengurangan panen. Nah, tangkapannya itu merupakan garis putus-putus. Nah, ini garis putus-putusnya itu merupakan tangkapannya. Nah, tangkapan ini mengikuti secara ketat biomasa populasi ikan. Nah, di mana biomasa ini itu yang garis padat ini, yang garis di bold ini. Nah, kemudian yang gambar yang terakhir yaitu yang C. Nah, gambar C ini merupakan penundaan manajemen 10 tahun antara rekomendasi dan pelaksanaan pengurangan panen pada populasi ikan yang menyebabkan akhirnya runtuhnya populasi ikan. Nah, menurut Brown et al., penundaan dalam pengelolaan harus diminimalkan untuk mendorong kegigihan jangka panjang dan tangkapan yang lebih tinggi dalam perikanan yang terkena dampak perubahan lingkungan. Nah, sebagai alternatif, batas panen yang lebih konservatif diperlukan untuk memperhitungkan penundaan yang lama dalam tindakan pengelolaan. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu menciptakan kerangka kerja untuk tata kelola berbasis ekosistem, yaitu pada kasus GBR. Great Barrier Reef Marine Park atau GBRMP memiliki salah satu sistem terumbu karang terbesar di dunia, mencakup 344.000 km persegi, sebuah area yang seukuran dengan negara bagian di California di AS. Nah, di dalam GBRMP, kumpulan yang didominasi karang membentuk terumbu tepi yang terputus-putus di sepanjang pantai daratan dan pulau-pulau lepas pantai, dengan sebagian besar terumbu individu terletak 30-200 km lepas pantai. Seperti yang telah kita pelajari dalam studi tentang daerah tangkapan air Tuli Murai, GBRMP termasuk GBR itu sendiri telah lama menunjukkan tanda-tanda degradasi, terutama dari limpasan sedimen dari darat, pemanenan berlebihan sumber daya perikanan, dan peningkatan suhu air terkait dengan perubahan iklim global. Untuk
Untuk memerangi penurunan yang terjadi, GBRMP menjalani rezoning besar dan transformasi dalam tata kelola menuju pengelolaan batang laut skala besar, menggabungkan 70 bioregion termasuk banyak habitat non terumbu karang di bawah struktur tata kelola baru. Nah, rezoning telah menjadi upaya ambisius untuk mengelola GBR dan ekosistem terkait dengan lebih baik, terutama untuk peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim, potensi populasi dari sumber terestrial, dan gangguan antropogenik, sambil mempertahankan kemampuan sistem untuk menyediakan layanan ekosistem yang penting. Bisa dilihat, terdapat tabel mengenai strategi yang dilakukan oleh GBRMPA atau Great Barrier Reef Marine Park Authority yang di Australia untuk memfasilitasi transisi dari pengelolaan berbasis sumber daya ke pengelolaan berbasis ekosistem. Nah, untuk strategi yang pertama yaitu membuat perubahan internal organisasi dengan tindakannya yaitu membangun forum manajer senior dan 4 tim regional, memberikan kepemimpinan yang jelas dan transparan pada tingkat yang relevan dalam organisasi, mengkomunikasikan visi dan tujuan bersama. Nah, contoh hambatan untuk perubahannya itu yaitu terkendala di sumber daya, kurangnya arah, visi bersama, keterlibatan, kepercayaan, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Kemudian strategi yang kedua yaitu menjembatani ilmu pengetahuan dan kebijakan. Nah, tindakannya yaitu memanfaatkan jaringan ilmuwan, manajer, dan industri yang ada untuk promosi dialog. Kemudian lokakarya dan forum untuk mensintesis pengetahuan, mengkomunikasikan visi dan tujuan bersama. Nah, strategi yang ketiga yaitu merubah persepsi publik. Nah, bisa dilihat untuk tindakannya yaitu informasi pemangku kepentingan yang jelas, sederhana, dan disesuaikan dari profesional komunikasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu tata kelola relasional, mengelola interaksi pemangku kepentingan dengan membangun kepercayaan. EMB mengasumsikan interaksi antar manajer dan pemangku kepentingan, dan kasus transisi tata kelola di GBR memberikan contoh di mana interaksi ini berkontribusi pada hasil yang diinginkan. Nah, studi terbaru di EMB di mana pemangku kepentingan itu menonjol seperti peternakan, kehutanan, perikanan, menunjukkan bahwasannya penerimaan publik terhadap tindakan pengolahan bergantung pada serangkaian faktor, termasuk biaya politik perubahan, hubungan masa lalu di antara pemangku kepentingan, yakni tentang hubungan yang tepat antara pemangku kepentingan manusia dan alam, dan jenis yang berbeda pengetahuan tentang sistem yang dikelola. Tetapi faktor yang paling penting adalah mempercayai, yaitu saling percaya itu, seperti itu. Nah, pertanyaannya, kemudian apa sih yang menyebabkan meningkatnya atau menurunnya kepercayaan pemangku kepentingan terhadap manajer agensi? Apakah hal-hal ini dapat dipengaruhi oleh manajer? Bisa dilihat pada gambar, ini merupakan diagram yang menunjukkan bahwasannya tingkat kepercayaan lebih rendah pada tingkat penerimaan untuk ke-6 praktik dari agensi yang mengelola sistem di salah satu daerah AS, di mana 6 sistem yang dikelola itu yaitu merumput, menebang, membakar, memotong, menyemprot herbisida, dan merantai. Nah, penerimaan praktik manajemen bukanlah keberatan yang paling penting, tetapi keberatan yang paling penting adalah kurangnya kepercayaan pada manajer agensi untuk menggunakan teknik dengan benar atau menggunakannya untuk alasan yang tepat. Nah, bisa lihat ini yang batang hijau ini menunjukkan penerimaan dan yang biru ini merupakan kepercayaannya. Bisa dilihat ya, yang hijau ini lebih tinggi daripada yang biru, seperti itu. Nah, kepercayaan dibangun secara berurutan dalam 4 langkah. Yang pertama adalah melalui integritas. Yang kedua, manajer dan lembaga harus dengan jelas mengkomunikasikan niat tindakan manajemen yang diusulkan, menjelaskan dan mengidentifikasi siapa yang akan mulai menuai manfaat dan siapa yang akan menanggung biayanya, serta menunjukkan bahwasannya mereka memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap keduanya. Kemudian, langkah yang ketiga yaitu manajer dan lembaga harus menunjukkan kemampuan dalam menggunakan teknik manajemen yang mereka anjurkan dengan keterampilan dan efektivitas. Kemudian yang terakhir, manajer dan agensi harus membangun kredibilitas rekam jejak manajemen yang efektif dan hasil positif selama bertahun-tahun. Nah, poin yang terakhir yaitu mengenai stakeholder sebagai manajemen. Masalah rasional yang lain yang berulang dan berkembang di EMB sering muncul dari fakta bahwasannya inisiatif manajemen biasanya berasal dari lembaga pemerintah dan gagal melibatkan publik dan komunitas pemangku kepentingan yang beragam secara efektif. Nah, ketika ini terjadi, agensi membuat
Group untuk proyek manajemen ekosistem individu, tetapi gagal membentuk jenis kemitraan asli dengan pemangku kepentingan yang penting untuk kepercayaan abadi dan kesuksesan abadi. Nah, agar efektif dalam jangka panjang, kelompok manajemen ekosistem tidak hanya perlu menggabungkan kemitraan yang kuat, tapi juga menjadi lebih atau kurang permanen, memiliki anggaran sendiri, dan memiliki wewenang untuk membuat keputusan yang berarti tentang kebijakan manajemen ekosistem. Nah, dalam upaya ini, kemitraan DAS membentuk pola membangun kolaborasi manajemen yang efektif. Jadi, dalam ini si kemitraan DAS ini melibatkan si stakeholder atau pemangku kepentingan sebagai manajernya itu. Nah, dengan menggunakan prinsip atau syarat di antara lain yang pertama, peserta menemukan bahwa menggunakan model berbasis sains interdisipliner untuk mengidentifikasi target dan strategi manajemen adalah yang paling efektif. Nah, kedua, kemitraan yang efektif mengembangkan bahasa yang sama di antara pemangku kepentingan dan pengambil keputusan untuk membandingkan berbagai opsi pengelolaan yang diusulkan. Kemudian yang ketiga adalah kepercayaan. Nah, seperti yang telah kita bahas dalam contoh pengelolaan ekosistem di salah satu daerah di AS, kepercayaan adalah faktor terpenting dalam mendapatkan publik atau masyarakat untuk mendukung tindakan manajemen pemerintah. Kemudian prinsip yang keempat yaitu kemitraan daerah aliran sungai harus mempertimbangkan secara cermat manfaat dan biaya yang diperoleh setiap kelompok pemangku kepentingan di bawah opsi pengelolaan yang berbeda. Kemudian yang terakhir, komitmen untuk berulang deliberatif, diskusi dinamis, dan proses pengambilan keputusan meningkatkan kemungkinan mencapai konsensus di antara para pemangku kepentingan. Semakin banyak diskusi dan musyawarah memupuk komunikasi, maka semakin meningkat juga tingkat pemahaman bersama, nilai dan visi misi bersama, serta rasa saling percaya dan menghormati. Nah, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya karena keterbatasan pengetahuan dari kami sendiri. Dan untuk kelompok lain yang ingin bertanya bisa dicantumkan di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.